Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau menikmati kehadiran Tuhan. Kita angkat pujian menikmati Tuhan. Nanti saya undang Ibu Homi untuk berdoa kita. Berdoa pembukaan. Menikmati Tuhan.
dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, kalau pada pagi ini seberapa banyak kami boleh kembali datang di rumah-Mu Tuhan, dalam keadaan sehat, tidak kekurangan satu apapun. Keberadaan kami sampai saat ini Tuhan, semata-mata hanya karena kasih anugerah-Mu saja. Sebab itu Bapa, pagi ini kami rindu untuk memuji-muji Engkau. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan, dan terlebih lagi Tuhan, kami mau menikmati berkat firman-Mu hari ini. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau ada hadir di tengah-tengah kami untuk melawat, memberkati kami semua yang ada dalam ruangan ini. Berkati juga teman-teman kami Tuhan, anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pagi ini. Terutama berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah Tuhan siapkan untuk menjadi saluran berkat pada pagi hari ini. Engkau memberkati dia dengan urapan khusus dari surga. Biar Engkau taruhkan perkataan-Mu dalam mulut bibirnya, agar firman-Mu yang disampaikan boleh terus mengarahkan kami untuk kami boleh hidup berkenan kepada Engkau. Kami mau serahkan Tuhan seluruh acara kebaktian pagi ini dari awal, pertengahan hingga tamatnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Yang diberkati Tuhan dan siap memuji Tuhan boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian, langit dan bumi, pujilah Tuhan.
Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya Bapak Ibu. Biarlah selama kita hidup sampai kita bersama-sama dengan Tuhan nanti kita selalu memuji dan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita masih mau menyembah Tuhan. Kita masih mau memuji Tuhan. Kita katakan sebab Tuhan baik. Masih tetap bangkit berdiri, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita angkat pujian. Tuhan pasti sanggup. Dengan hormat nanti saya undang Bapak Luki untuk bawa kita dalam doa firman. Tuhan
Syukur dan terima kasih Bapa kalau kami sudah memuji-muji nama-Mu lewat puji-pujian, lewat lagu-lagu yang kami sembahkan kepadamu, kiranya boleh menyenangkan hati-Mu. Sebentar kami akan menerima bagian yang terpenting, yaitu sabda-Mu. Urapi kami semua ya Bapa, terlebih lagi Engkau urapi hamba-Mu, Pastor-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya boleh memberkati kami semua, sehingga kami boleh menjadi pelaku bukan hanya pendengar saja daripada firman-Mu. Segala kuasa gelap yang mencoba mengganggu ruangan ini maupun pikiran kami tengking keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Kuduskan hati dan pikiran kami hanya tertuju padamu saja. Berfirmanlah Bapa, kami sambut dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin, silakan duduk Bapak Ibu. Mimbar selanjutnya saya serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Nemo Bahari. Shalom, selamat pagi. Ada haleluya pada pagi hari ini saudaraku. Mari berikan senyum kiri kanan walaupun senyumnya nggak kelihatan. Kita berikan tegur sapa satu sama lain saudaraku ya. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Mari kita akan siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat Ibu Gembala, buat pengurus AMS yang sudah menerima menyambut kami. Terima kasih, Tuhan boleh hantar kita sama-sama berkumpul pagi hari ini. Kembali kita akan melanjutkan pembelajaran kita di minggu terakhir di bulan Maret. Kita akan membahas kembali tentang tema tentang marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Saya yakin saudara sudah diberkati sepanjang bulan ini, sudah diberikan kekuatan, diberikan semangat. Tapi mari saya mau mengajak kita kembali lagi tengok pelajaran yang berharga dari ayat yang sedang kita pelajari sama-sama. Dan firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul Sekolah Karakter, saudaraku. Ya kan, mari kita buka kembali dalam Matius pasal yang ke-11. Ada satu bagian di situ yang menjadi perhatian saya dan saya rindu bagikan buat kita semua pada pagi hari ini. Kita baca di dalam ayat yang ke-29, Matius 11 ayat yang ke-29. Mari kita perhatikan di situ. Jika saudara semua sudah dapat bisa baca bersama dengan saya Matius 11 ayat 29, 2, 3. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. Sebuah undangan dari Tuhan. Mari yang letih lesu berbeban berat, pikul kuk yang kupasang, belajar kepadaku. Undangan Tuhan, saudaraku, bukan cuma undangan untuk kita membawa beban masalah kita. Dia bukan hanya mau menolong kita untuk mengangkat setiap pergumulan kita, setiap masalah kita, setiap beban kita. Dia bukan cuma menawarkan pertolongan kepada kita. Dia bukan cuma menawarkan solusi apapun masalah saudara. Tuhan pasti sanggup menolong kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Gak ada yang mustahil bagi dia. Dia bisa mengangkat setiap beban apapun. Beban jasmani, beban rohani, beban pikiran, dan seterusnya saudaraku ya. Tuhan berkuasa. Tuhan memberikan janji kelegaan.
bagi kita semua. Tapi hal yang menarik bagi saya dan saya mengajak kita perhatikan sama-sama, cara Tuhan memberikan kelegaan, memberikan kepada kita solusi, cara Tuhan memberikan kita jawaban bagi setiap masalah yang membebani hidup kita, bukannya membuat hidup kita tanpa masalah. Cara Tuhan bukanlah membuat kita tidak ada lagi masalah atau masalah itu sama sekali ditiadakan, tidak, saudara dikasih Tuhan. Cara Tuhan adalah justru memberikan kelegaan lewat mengajar kepada kita bagaimana caranya memikul kuk, bagaimana caranya menjalani ajaran, bimbingan, nasihat yang Tuhan mau kasih sama kita supaya kita bisa kuat menghadapi tantangan dalam hidup ini. Jadi Tuhan tidak berjanji bahwa masalah kita tidak akan pernah ada lagi dalam hidup ini. Tuhan tidak berjanji bahwa mereka yang letih lesu dan berbeban berat tidak akan pernah mengalami tanggungan yang akan menjadi masalah dan bebannya. Bukan itu cara Tuhan. Tetapi kita perhatikan dalam firman Tuhan di sini, cara Tuhan adalah justru mau mengajar kita untuk menjadi pribadi yang bisa menanggung beban masalah dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dikatakan pikul kuk yang kupasang dan belajar kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Rupa-rupanya ada dua karakter di sini, saudaraku. Makanya saya katakan di sekolah karakter. Ada dua karakteristik yang Tuhan mau ajarkan kepada saudara dan saya supaya kita bisa menghadapi masalah, supaya kita tidak akan mudah menjadi letih lesu dan berbeban berat dalam hidup ini. Tentu saudara, kita harus realistis. Di dalam dunia ini tidak ada hidup yang tanpa masalah, saudara, ya kan? Mustahil kita minta hidup yang tidak ada pergumulan, tidak ada tantangan dan sebagainya. Even the richest man in the world, saudaraku, ya kan? Orang yang terkaya di dunia, kami sedang belajar di Youth AMS, kami belajar dari kitab Pengkhotbah. Orang terkaya, terpandai, terhebat, terkenal, yang paling terkenal di dunia seorang Salomo pun punya masalah, saudaraku, ya kan? Salomo pun juga bebannya berat, saudaraku, ya kan? Dia pun juga bukan berarti lantas hidupnya yang nyaman, lantas dia terbebas dari masalah, tidak, saudaraku. Jadi bukan kita minta supaya hidup kita bebas dari masalah, bukan, tetapi yang Tuhan mau tawarkan kepada kita bagaimana kita bisa hadapi hidup ini dengan kelegaan yang Dia berikan, dengan kemampuan yang Dia berikan supaya kita bisa memikul beban kita. Dan firman Tuhan janjikan beban yang Tuhan berikan kepada kita, cara yang Dia tunjukkan kepada kita itu enak dan bebannya pun ringan. Yang setuju katakan amin, saudaraku, ya kan? Yesus berjanji ayat 30, kuk yang kupasang itu enak, bebanku pun ringan. Jadi beban yang berat ditukar dengan beban ajaran daripada Tuhan, beban yang ringan. Dan itu sebabnya dikatakan ini adalah sekolah. Tuhan mau ajar kita supaya kita memiliki dua karakter ini dalam kehidupan kita, yaitu lemah lembut dan rendah hati. Nah, saudara, kalau kita masuk satu sekolah, entahkah itu sekolah jurusan apa kayak saudaraku, ya, mestinya kalau kita sudah lulus, kalau kita belajar informatika misalnya atau komputer, setelah kita lulus sekolah itu maka diharapkan, ya kan, kita sudah menguasai apa yang sedang kita pelajari, entahkah itu bahasa, entahkah itu komputer dan sebagainya. Nah, yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita adalah sekolah karakter. Sekolah sifat yang Tuhan mau bentuk di dalam diri kita. Dan dua sifat yang Tuhan bentuk adalah lemah lembut dan rendah hati. Berarti orang yang sudah belajar kepada Tuhan Yesus, implikasinya adalah makin hari, makin lama hidupnya, pertama makin lemah lembut, yang kedua makin rendah. Halo, ada amin semua pagi hari ini, sudah dikasih Tuhan, ya. Kalau kita jadi murid Tuhan, karena yang Tuhan mau ajarkan adalah dua sifat. Saya nggak tahu kenapa menarik sekali, karena buat saya dari sekian banyak sifat Tuhan Yesus, saudaraku, dari sekian banyak hal yang bisa diajarkan kepada kita, kualitas yang Tuhan Yesus miliki buat kita, ada banyak sekali, saya yakin. Dia maha mengasihi, dia maha baik, maha murah hati, dan seterusnya. Tapi dua hal ini yang akan jadi ciri orang yang belajar daripada Tuhan Yesus, yaitu lemah lembut dan rendah hati. Out of all the characteristics, dari semua sifat-sifat yang Tuhan miliki, just those dua ini saja. Dan tentunya kalau kita sungguh-sungguh jadi murid Tuhan, maka Yesus sendiri berkata bahwa murid tidak akan lebih dari gurunya. Sebagaimana gurunya, demikianlah murid. Karena guru cuma bisa memberikan apa yang dia miliki, apa yang dia tahu, apa yang ada pada dia, itu yang akan dia berikan kepada murid. Nah, kalau Yesus sendiri adalah lemah lembut dan rendah hati, makanya otomatis saudara dan saya yang menjadi murid Tuhan pasti
Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, kita akan jadi makin lemah lembut dan rendah. Ada amin, saudara kasih Tuhan? Kalau kita memang jadi murid Tuhan. Kalau kita memang mengikut kepada Yesus. Karena itu yang Tuhan mau ajarkan. Itu yang Tuhan mau impartasikan. Itu yang Tuhan mau bentuk di dalam diri kita. Maka saudara, kalau orang cuma mengaku saja dia percaya sama Yesus, mengaku bahwa dia beribadah, ya saudaraku, yang melayani Tuhan. Tapi kalau kita nggak bisa melihat sifat-sifatnya makin lama makin lemah lembut dan makin rendah hati, karena itu yang Tuhan ajarkan. Karena orang yang sungguh-sungguh belajar kepada Yesus, dia akan memiliki kelemah lembutan dan kerendahan hati. Haleluya, puji Tuhan. Terlihat dari sifatnya, terlihat dari karakter hidupnya. Terlepas dari semua pengetahuan tentang Alkitab dan sebagainya, saudaraku, ya itu semua sekarang bisa sekolah, saudaraku, saudara bisa ikut SAC online dan seterusnya. It's good. But in the end, pada akhirnya seorang murid sejati akan jadi sama seperti gurunya. Lemah lembut dan rendah hati. Haleluya. Nah, sekolah ini, saudaraku, dan mundur lagi ke slide yang sebelumnya. Slide sebelumnya ya. Mundur lagi. Ya, sekolah ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang, perhatikan saudaraku. Yang pertama ayat 11, pasal 11 ayat 20 kita lihat. Ini saya mau ngajar kita lihat bagaimana firman Tuhan ini ketika Yesus memberikan undangan yang luar biasa ini kepada setiap orang percaya. Kita akan lihat ternyata tidak semua orang diundang oleh Tuhan. Karena kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, mulai dari pasal 11 ini Yesus mulai menerima yang namanya penolakan. Dari Matius pasal 1 sampai pasal 10 kita lihat Matius menceritakan semua orang berbondong-bondong ikut Tuhan. Semua orang cari berkat Tuhan. Semua orang mau menerima mujizat dari Tuhan. Semua orang datang ditolong oleh Tuhan, tidak pernah dia menolak. Tapi mulai pasal 11, Matius mulai menceritakan terjadi turning point di situ. Terjadi mulai kelihatan bahwa ternyata tidak semua orang yang datang cari Tuhan itu benar-benar percaya kepada Tuhan. Tidak semua yang datang kepada Yesus itu benar-benar mau mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Bahkan Yohanes Pembaptis sendiri pun di pasal ini kita lihat dia pun mulai meragukan, benar nggak sih Yesus ini adalah Mesias. This is the turning point, saudara. Karena di awal-awal pelayanan Tuhan Yesus, kalau kita pelajari, karena saya guru pelajaran Injil Matius, saudara, ya kan, jadi saya yang selidiki semuanya. Di awal-awal pelayanan Tuhan Yesus, semua orang mau disembuhkan, semua orang mau ditolong penyakitnya dan sebagainya, kesusahannya diangkat, semua orang mau, sudah pasti. Karena Yesus datang untuk melakukan itu semua. Tetapi ketika Yesus mulai menuntut mereka untuk, ayo percaya kepadaku, terima ajaranku, ikut aku, pahami kebenaran yang ingin ku sampaikan. Maka mulailah mereka, tunggu dulu. Yes, I need your help. Yes, I need your power. Yes, I need your blessing on whatever, saudara. Ya kan, saya perlu semua berkatmu. Tapi kalau bicara soal ajaranmu harus saya ikuti, cara-caramu harus saya taati, kehendakmu harus saya lakukan. No, thank you. I draw the line. Saya tidak mau lanjutkan sampai di sini. Dan mulai dari pasal 11 sampai seterusnya kita mulai lihat terjadi perbedaan. Makanya sebabnya saudaraku di ayat yang ke-20 kita lihat Yesus mulai mengecam kota-kota yang paling banyak menerima mujizat. Sebelum dia menyampaikan undangan yang kita sedang pelajari sepanjang bulan ini, saudaraku ya, dia mengecam terlebih dahulu setiap kota yang tidak mau percaya walaupun sudah melihat banyak mujizat. Sudah terima banyak berkat dari Tuhan, tapi tetap tidak mau percaya. Rupa-rupanya mujizat tidak jaminan membuat orang percaya, saudara, ya kan, belum jaminan. Semua kota yang dicantumkan di sini tidak ada satupun yang masih ada hari ini. Semuanya reruntuhan. Kapernaum, saudara, ke Israel, bisa lihat di situ reruntuhannya, nggak ada sampai hari ini. Betsaida juga baru ditemukan, saudara, ya kan. Semua hancur. Karena apa? Tidak mau percaya. Jadi undangan yang Tuhan berikan hanya bagi orang yang sungguh-sungguh tidak hanya mau cari mujizat, tidak hanya mau ditolong sama Tuhan, tapi mau percaya kepada Yesus. Semua yang percaya sama Yesus katakan amin. Mau sungguh-sungguh ikut sama dia, mau percaya sama ajarannya,
mau meyakini bahwa dialah kebenaran satu-satunya. Dan yang kedua, ayat 25 kita lihat Yesus setelah dia mengecam kota-kota tersebut, saya singkat saja ya saudara, ayat 25, maka Yesus pun berdoa kepada Bapa, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, ayat 25, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak. Semuanya itu apa? Semua kebenaran, semua ajaran, semua yang sedang Yesus sampaikan ini rupa-rupanya nggak akan pernah bisa dimengerti, nggak akan pernah bisa dipercaya oleh orang-orang yang dikatakan bijak maupun orang pandai. Disembunyikan dari mereka, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Orang kecil dalam artian orang yang sederhana, orang biasa, orang yang gak neko-neko, orang yang gak banyak berdebat sama Tuhan, yang gak merasa diri terlalu pintar, sehingga gak perlu saya diajarin, gak perlu saya dikasih tahu, saya sudah tahu. Nah itulah orang yang disebut sebagai orang bijak dan pandai ini. Yang berpikir dia pandai dan bijak. Sehingga dia berpikir, saya nggak butuh jalan Tuhan, saya nggak butuh nasihat Tuhan, saya nggak butuh firman Tuhan. I know what I'm doing, I know, I understand everything. Tuhan akan bilang, no, saya nggak akan sampaikan kepada mereka. Justru kepada orang yang tahu, dia butuh diajar, dia butuh belajar, dia butuh dibimbing. Kepada mereka lah undangan ini diberikan. Maka saudara, belum tentu ayat ini kita sampaikan sama semua orang. Belum tentu mereka mau percaya. Belum tentu mereka mau terima. Belum tentu mereka mau datang kepada Yesus. Karena memang yang ketiga kita lihat, ayat 27 Yesus sendiri berkata, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi rupa-rupanya orang yang bisa datang dan mau percaya adalah orang yang sudah Allah kenan. Anak berkenan menyatakan Bapa kepada mereka. Jadi saudara dikasih Tuhan, pagi harinya sudah datang ke gereja, pagi hari ini saudara ibadah, baik yang di tempat ini yang di rumah, bersyukurlah karena Tuhan berkenan menyatakan kepada saudara semua, haleluya, jalannya, kebenarannya Sang Bapa. Saudara diundang untuk datang kepada Dia. Dan saudara diundang itu paling gampang, saudara tinggal kita bawa undangannya, kita datang, kita pasti diterima. Dan semua beban masalah kita pasti Tuhan tolong. Amin. Ada amin semua di pagi hari ini? Haleluya. Yang di rumah juga bisa amin karena firman Tuhan ya. Jadi saudara, it's just that simple. Datang, terima undangan Tuhan dan kita menerima apa yang Dia janjikan. Tapi kembali lagi kita lihat next. Di sekolah ini dipanggil, diberikan kepada orang-orang yang menerima panggilan, orang-orang yang sudah dipilih. Dan yang pertama Tuhan mau ajarkan, mari belajar kepadaku untuk meletakkan setiap beban yang berat dan hal-hal yang membuat kamu letih lesu. Dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. You have to learn how to put down all your weight, all your feeling of tiredness. Ya, saudaraku merasa putus asa, rasa nggak ada harapan, rasa udahlah hidup saya akan begini-begini saja, udahlah saya udah nyerah, udahlah sudah nggak mungkin lagi. Itu yang Tuhan mau. Belajar dari Dia untuk menggantikan setiap keputusasaan dengan pengharapan, menggantikan setiap rasa lemah, rasa baper, rasa jenuh dan sebagainya, digantikan dengan semangat dan sukacita dan keyakinan dan pengharapan bahwa Tuhan ada, Tuhan pasti bisa mengerjakan hal yang ajaib. Digantikan. Ada pertukaran. Dan itu harus belajar mengalahkan setiap emosi. Saudara, hari-hari ini dunia makin lama makin terlalu menekankan pentingnya yang namanya apa yang kita rasakan, pentingnya yang namanya perasaan. Makanya banyak orang jadi baperan zaman sekarang, saudaraku. Ya kan, sedikit-sedikit baper, sedikit-sedikit main perasaan, sedikit-sedikit pakai perasaan dan seterusnya. Sedikit-sedikit moodnya yang dipakai, saudaraku. Ya kan. Yesus bilang, beban pikiran dan masalah dan sebagainya kamu letakkan, belajar kepada aku. Yesus kalau mau jadi orang paling baper, Dialah orang yang bisa jadi paling baper di seluruh dunia, saudaraku, ya kan. Di mana-mana Dia udah nolong orang, ditolak. Di mana-mana Dia berbuat baik, nggak dipercaya. Di mana-mana Dia menyatakan rencana Tuhan, pada nggak mau percaya sama Dia. Saudara, kalau mau jadi orang paling baper, Tuhan Yesus tuh paling baper mestinya, saudaraku, ya kan. Tapi masalahnya Tuhan tahu, baper tuh nggak ada gunanya, nggak akan menghasilkan apa-apa. Mari kerjakan kehendak Tuhan, terus ikuti rencana Tuhan dalam hidupnya. Dia terus kerjakan tugasnya. Maka Dia mengajarkan, ayo pikul kuk kepadaku. Belajar memikul kuk. Dalam bahasa orang Yahudi, memikul kuk itu artinya belajar kepada seorang guru. Untuk menerima didikan yang seperti kuk, membentuk karakter, membentuk arah kehidupan, membentuk jalan yang harus ditempuh, saudaraku, ya kan. Itulah yang dimaksud dengan memikul kuk. Jadi Yesus menawarkan, belajar kepadaku. Yang setuju katakan amin, saudara kasih Tuhan. Yang suka baperan di sini katakan amin, saudara.
Yang suka sedikit-sedikit pasang status, wah aku lagi begini lagi dan sebagainya. Ngapain diceritain di seluruh dunia, nggak perlu tahu orang dunia, saudaraku ya kan. Ngapain sih, penting-penting banget, saudaraku ya kan. Belajar sama Tuhan. Belajar bagaimana memikul kuk, gak usah diikutin semua perasaan emosi yang negatif dan seterusnya. Dan belajar dalam bahasa aslinya matano, ya saudaraku, berarti memahami lewat mempraktekkan. Pikulah kuk dan belajar kepadaku. Belajarnya bagaimana? Dengan praktek. Bukan cuma baca teori dan seterusnya. Belajar dengan mempraktekkan. Belajar dengan menghadapi setiap masalah. Bukan dengan pikiran negatif. Bukan dengan perasaan negatif. Bukan dengan bawa-bawa perasaan. Tapi belajar daripada Tuhan. Pandang semuanya dengan kacamata iman. Percaya bahwa salib itu memang harus dipikul untuk digantikan dengan mahkota pada akhirnya. Haleluya. Belajar kepada Tuhan. Praktek hingga ajaran itu menjadi kebiasaan dan gaya hidup. Itulah matano. Belajar bukan cuma tahu saja. Belajar juga punya ngumpulin informasi dan data dan fakta saja. Tapi belajar, ini saya guru sudah dari tahun 2004, saudaraku ya kan. Saya bisa lihat mana orang-orang yang datang memang sungguh-sungguh mau belajar dan mau dibentuk, diubah cara hidupnya, dibentuk pola pikirnya sehingga kedepannya mereka tinggal ngikutin apa yang sudah diajarkan. Atau yang cuma statusnya saja sebagai murid, statusnya aja sebagai pelajar tapi nggak benar-benar belajar, nggak benar-benar mendapatkan apa-apa ketika dia duduk dan mendengarkan. Just wasting his time, saudaraku ya kan. Banyak orang seperti itu. Tapi yang Tuhan mau, terimalah ajaranku, maka kamu akan dibentuk cara hidupmu, memiliki gaya hidup yang mampu memikul beban, sehingga di dalam situasi seperti apapun, kamu akan tetap memiliki kelegaan, dan kamu akan tetap bisa menerima ketenangan. Jiwamu pun akan tenang. Haleluya. Belajar dengan mengikuti setiap saran daripada Tuhan. Next slide. Nah, barulah kemudian kita perhatikan, saudara, apa yang Tuhan mau bentuk dalam diri kita. Yang pertama sifatnya adalah kelemah lembutan. Satu sifat yang sangat tidak populer di zaman itu. Sampai zaman sekarang pun, ini bukan satu sifat yang dibanggakan. Lemah lembut. Apalagi laki-laki, saudaraku ya kan. Mana ada laki-laki yang merasa dirinya bangga kalau disebut sebagai laki-laki yang lemah lembut. Laki-laki pengennya, wah gagah, ya kan, kuat, perkasa, dan seterusnya. But why? Tapi kenapa Tuhan mau bilang, belajar kepadaku, I am meek, gentle. Dan kalau kita menjadi murid dia, maka kita pun akan makin lama makin meek, makin gentle. Apa yang dimaksud dengan kelemah lembutan di sini? Penguasaan diri sehingga tidak mudah tersinggung, tidak mudah jadi marah, tidak mudah terprovokasi, emosinya nggak cepat terbakar, atau istilah zaman sekarang sumbu pendek, saudaraku ya kan, sedikit saja nyala langsung meledak, saudaraku, karena cepat sumbunya cuma pendek. Sabar, dia memiliki penguasaan diri, makanya salah satu dari buah roh sebelum penguasaan diri yang terakhir adalah kelemah lembutan, penguasaan diri. Dua hal yang selalu berkaitan di situ. Orang yang nggak mudah terprovokasi. Dengar kabar begini, dengar berita begini, calm, tenang, ya kan. Orang potong di tengah jalan, nggak langsung bereaksi. Waduh, saya banyak belajar, saudaraku, dari kata ini. Tanya sama Helga kalau nggak percaya. Ada orang sembarangan di jalan, motong jalan sembarangan, saudaraku, lagi, aduh, lemah lembut, saudaraku ya kan. Musa belajar menahan diri, dikatakan dia adalah orang yang paling lemah lembut di muka bumi. Bukan berasal dia dari lahirnya dengan sifat seperti itu. Di awalnya Musa, wow, jangan coba-coba, saudaraku ya kan. Ada yang dia tidak suka, dia hantam. Ada yang dianggap tidak benar, dia langsung turun tangan. Dia lihat orang Mesir menganiaya budak Ibrani, dia hajar orang Mesir, dia bunuh, saudaraku ya kan. Dengan tangan kosong lagi dikatakan dalam Alkitab. Wow, nggak main-main ini orang, saudara ya. Nggak ada kata istilah lemah lembut buat orang seperti itu, saudara. Tapi setelah 40 tahun diproses sama Tuhan di padang gurun, baru dia berubah. Dikatakan sebagai orang yang paling lemah lembut di muka bumi. Bisa mengontrol diri, ngurusin jutaan orang Israel, bangsa Ibrani, saudaraku ya kan, dengan berbagai masalahnya, nggak akan cepat marah, nggak akan cepat stres, nggak akan cepat depresi, nggak akan cepat panas hatinya, saudara. Dan bukan gampang ngurusin orang yang segitu banyak dengan berbagai masalahnya.
Belum itu dia diserang lagi. Kalau kita baca dalam Bilangan 12 ayat yang ketiga, bisa ditampilkan Bilangan 12 ayat yang ketiga di situ. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut, hatinya lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Mundur ke ayat pertama. Kenapa ini dikatakan ayat yang pertama? Kita lihat, saudaraku, ada sebabnya kenapa itu terjadi. Dalam tadi yang tadi Bilangan 12 ya, ayat yang 1. Miriam serta Harun mengatai Musa, kakak-kakaknya mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Rupa-rupanya Zipora istrinya meninggal di perjalanan, saudaraku ya. Musa ambil istri lagi dari orang Kus, itu orang Ethiopia. Mulailah kakak-kakaknya ngomong, dia yang ngajarin katanya nggak boleh kawin dengan bangsa lain, nggak boleh mencemarkan diri dengan, kok dia sendiri yang menikah dengan orang bangsa lain. Saudaraku mulai ngomong. Ayat yang kedua, Miriam dan Harun bilang, Musa ini lebih muda lagi. Ya, kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja, bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan kedengaran hal itu kepada Tuhan. Jadi mereka bilang, emangnya apa, siapa dia? Seenaknya aja dan sebagainya. Musa dan bayangkan Harun dan Miriam ini sudah diangkat sama Tuhan. Harun sebagai imam besar masih juga ngata-ngatain adiknya sendiri, saudara. Ya kan, maka Musa ketika dikata-katain sama saudaranya sendiri, istilahnya diserang dari dalam, dia nggak langsung, lu berani apa, gue orang pilihan Tuhan dan seterusnya. No. Dia bawa semua kepada Tuhan. Tuhan, karena Tuhan nggak pernah larang menikah dengan bangsa Kus. Tuhan melarang jangan menikah dengan orang Kanaan. Saudara, dalam Taurat sendiri diajarkan seperti itu. Jadi Musa ternyata tidak melanggar. Tapi yang namanya itulah, saudaraku, jadi pemimpin itu, apalagi jadi hamba Tuhan, selalu disorotin. Itulah masalahnya, saudaraku, ya kan. Sama orang luar juga sama orang dalam, saudaraku. Jadi nggak gampang memang. Tapi Musa sudah belajar bahwa orang yang mau melayani Tuhan harus lemah harus lemah. Makanya Paulus juga bilang sama Timotius, nasihatilah orang-orang yang suka melawan dengan roh lemah lembut. Bukan dengan keras, bukan dengan paksa, bukan dengan, saudaraku ya, no, dengan roh lemah lembut. Haleluya, puji Tuhan. Saudara mau melayani Tuhan semua, amin? Mau ikut Tuhan semua, amin? Mau jadi murid Yesus, amin? Belajar jadi orang yang lemah lembut. Seperti Musa. Dan Yesus, saya pernah khotbahkan ayat ini, saudara, di dalam Wahyu pasal yang ke-5. Yohanes menangis. Siapa yang bisa membuka kitab yang bisa menyatakan kehendak Allah kepada dunia ini? Apa yang akan terjadi, saudaraku, ya kan? Kitab Wahyu. Tidak ada satupun di sorga, di bumi yang layak membuka kitab itu, membuka materai daripada kitab itu. Tetapi anak domba. Berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Ada satu pribadi yang punya kuasa, punya kemampuan, dan berhak untuk membuka semua hal yang tidak bisa dimengerti dalam dunia ini. Ayat yang ke-6 selanjutnya kita lihat. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba. Padahal tadi dibilang dia singa dari suku Yehuda. Tetapi yang dilihat adalah anak domba. Nanti kita di sorga, saudara, kita akan melihat pribadi yang duduk di tahta itu seekor anak domba. There is nothing more dangerous, more harmless, saudaraku, ya kan? Gak ada yang lebih, imut-imut, lemah lembut, cute banget. Gak ada yang lebih daripada seekor anak domba yang lemah. Kenapa itu jadi lambangnya Tuhannya orang Kristen? Kenapa kok singa aja digambarin? Di mana-mana juga orang biar kalau kelihatan gagah tuh lambangnya singa, ya kan? Orang tatoan biar ditakut tuh pasti tatonya singa. Gak ada tato anak domba di sini yang cute gitu, saudara. Gak ada. Diketawain sama orang, saudara, kalau orang pakai tatoan anak domba. Tapi saudara dan saya menyembah anak domba. Halo, ada amin, saudara? Bukan karena dia lemah, bukan karena dia nggak berdaya, tapi di balik anak domba itu ada singa dari suku Yehuda. Haleluya. Kelemah lembutan adalah power under control, kekuatan yang dikontrol. Dia nggak mengumbar kehebatannya, dia nggak mengumbar jagonya, saudaraku, nggak perlu.
Di dalam dia ada singa, tapi dia nggak perlu menampilkan dirinya adalah singa. Dia cukup menampilkan dirinya anak domba. Dan bukan cuma anak domba, tersembelih lagi. Udah lemah, nggak berdaya, disembelih lagi. Bagaimana bisa menang kayak begitu? Tapi itulah Tuhan kita yang hebat. Justru dengan cara dia menjadi seorang seperti anak domba yang lemah dan tak berdaya, dia mengalahkan dunia dan mengalahkan maut untuk selama-lamanya. Bukan sebagai singa, tetapi sebagai anak domba Allah. Haleluya, puji Tuhan. Makanya sudah dikasih Tuhan kelemah lembutan, pada akhirnya pasti menang. Yang setuju katakan amin, saudaraku ya. Coba aja saudara mau latihan angkat besi kuat, saudara sampai otot besar, saudaraku ya kan. Coba pukul kasur deh, saudara, mana yang menang? Saudara apa? Kasurnya yang menang. Saudara mau pukul sekeras-kerasnya capek sendiri, akhirnya kasur mah balik lagi, mendal lagi, saudaraku ya kan. Lemah lembut akhirnya mengalahkan kekuatan. Lemah lembut akhirnya mengalahkan kekerasan, saudaraku ya. Dan itulah sebabnya mengapa Tuhan mau kita memiliki roh yang lemah lembut. Yang setuju katakan amin, saudara kasih Tuhan. Sehingga ketika dunia ini seperti Yesus melemparkan segala hal yang tidak pantas, ketidakadilan dan seterusnya, he's just being soft, meek in the spirit, roh yang lemah lembut. Ada orang yang nyakitin kita nggak terluka, karena kita punya kelembutan. Yang namanya kelembutan dia membalagi, saudara. Dia nggak akan berubah, dia akan meredam setiap hal yang kasar, yang keras. Karena itulah kehebatan daripada kelemah lembutan. Haleluya. Makanya sudah kasih Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang lemah lembut dalam hidup. Yang kedua, yang gak kalah juga luar biasanya adalah kerendahan hati. Dari zaman dulu, kerendahan hati itu dianggap sebagai sesuatu yang lemah. Hanya kekristenanlah yang mengajarkan bahwa kerendahan hati adalah kualitas yang patut diacungi jempol. Hanya ajaran Alkitab. Ajaran di luar pada masa itu nggak ada yang menganggap orang yang rendah hati itu hebat. Nggak ada yang menganggap orang yang rendah hati itu luar biasa. Nggak ada yang menganggap hamba itu sesuatu yang perlu dibanggakan. Nggak ada. Cuman firman Tuhan. Cuman Yesus yang mengajarkan. Orang yang hebat adalah orang yang melayani. Halo, orang yang melayani. Ada amin, saudara? Ada. Sementara murid-muridnya ribut soal siapa ya kira-kira yang lebih besar nanti. Siapa yang dapat jadi pemimpin ya? Siapa yang jadi Perdana Menteri ya? Siapa yang jadi jenderal ya? Siapa yang jadi penguasa ini ya? Di malam sebelum Yesus disalibkan ya saudara. Dia lihat murid-muridnya berantem. Aduh kalian ini. Yang diributin yang begituan. Apa yang Yesus lakukan? Dia lepas jubahnya. Ambil handuk. Ikat pinggangnya. Ambil air. Apa yang Yesus lakukan saudara? Satu persatu dicuci kakinya. Sebuah tindakan yang paling hina. Yang dikerjakan hanya oleh hamba yang paling junior. Hamba yang paling muda. Udah hamba paling muda lagi. Biasanya yang tua-tua sudah gak mau disuruh gitu. Yang paling muda yang disuruh, kamu yang kerjain. Tapi Yesus sang guru, dia lakukan itu. Yesus bilang, kamu lihat apa yang aku lakukan? Teladanilah. Karena kerendahan hati, inilah yang Tuhan cari dalam kehidupan kita semua. Yang setuju katakan amin, saudara kasih Tuhan. Karena orang rendah hatilah yang bisa diajar sama Tuhan. Makanya ketika Tuhan memanggil orang Israel keluar dari Mesir, coba kita lihat Ulangan 8. Musa dalam kitab Ulangan menyimpulkan seluruh perjalanan 40 tahun mereka dari Mesir keluar, saudaraku ya, di padang gurun. Demikianlah kesimpulan yang Musa berikan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud apa saudara? Apa saudara? Dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Oh berarti orang Israel itu punya masalah dengan kerendahan hati ya? Oh iya. Cuma ingat-ingat saudara, orang Israel pada waktu itu belum jadi apa-apa. Mereka belum hebat. Mereka bangsa
Kenapa mesti diajarin kerendahan hati? Lain kalau udah hebat, udah sukses dan sebagainya, oke lah diajarin kerendahan hati. Ini masih belum ada apa-apanya, masih perlu diajarin rendah. Artinya apa, saudara? Manusia itu nggak perlu hebat dulu, nggak perlu terkenal dulu, nggak boleh kaya dulu, sebagainya. Yang namanya sombong, semua orang tetap Betul apa betul, saudara? Ini bayangin loh, mereka tuh masih baru keluar dari Mesir, masih budak, tapi mesti diajarin rendah hati. Mesti diajarin mau terima, diajar sama Tuhan. Belum ada yang bisa dibanggain, belum ada yang bisa disombongin, belum ada yang bisa merasa dirinya hebat. Tapi yang namanya orang, namanya manusia itu sombong ya sombong. Saudara nggak perlu pakai alasan, udah bodoh, jelek, miskin dan sebagainya bisa sombong lagi. Kan istilahnya begitu. Ya begitu contohnya. Dan itu yang Tuhan nggak bisa. Tuhan harus rubah dulu sifat seperti ini, direndahkan hatimu dulu. Terus ayat yang ketiga kita lihat. Jadi ia apa, saudara? Merendahkan hati, membiarkan engkau lapar, memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan seterusnya, supaya engkau belajar bukan dari roti saja engkau hidup, tapi dari setiap firman yang mengajar engkau bagaimana caranya menjalani kehidupan. Haleluya. Itu dulu yang Tuhan anggap penting. Sebelum dia memberkati orang Israel, dia harus ajar kerendahan hati dulu sama mereka. Mau dididik, mau dibikin susah hidupnya tanpa perlu bersungut-sungut, tanpa perlu protes, tanpa perlu marah, tanpa perlu merasa bahwa saya berhak mendapatkan yang lebih baik. Waduh. Itu dulu yang mesti dibentuk karakternya. Makanya Tuhan izinkan mereka mengalami pergumulan dan sebagainya. Karakternya yang mesti dibentuk dulu, saudara. Rendah hatinya dulu ini yang penting. Karena berkat itu terlalu kecil buat Tuhan. Ada amin, saudara? Masalah terlalu sepele buat Tuhan. Sebentar saya membalikkan telapak tangan juga beres masalahnya buat Tuhan. It's not a big deal for God. Tapi yang lebih penting adalah to keep our heart humble before Him. Membuat hati kita rendah hati di hadapan Dia. Dan ini yang Tuhan mau ajar. Karena selama kita masih sombong, nggak akan mau dengar sama nasihat. Selama kita masih mau sombong, firman itu nggak akan masuk. Makanya benih firman itu dihimpit oleh kesombongan hidup, keangkuhan hidup, kata firman Tuhan, kata Yesus. Nggak bisa hidup. Benih firman itu. Kesombongan kita, iya itu kata dia. Saudara, bangsa Israel ini di Gunung Sinai, saudara ya, di kaki Gunung Sinai. Bukan pendeta yang ngomong loh. Bukan Musa yang bicara sama mereka. Mereka bukan dengar seorang hamba Tuhan yang diutus. Mereka dengar suara suara Tuhan sendiri bicara dari atas gunung. Apa mereka taat? Enggak. Tuhan, jangan pikir kalau Tuhan sendiri yang bicara sama saya baru saya percaya. Buktinya mereka enggak. Sudah dengar langsung suara Tuhan. Ya kalau Nemo Bahari dan sebagainya mah ya. Ini Tuhan sendiri loh yang ngomong, saudara. Masih enggak mau percaya juga. Masih nggak mau taat juga. Sebegitunya lah yang namanya kesombongan itu. Ya kalau sudah Tuhan bicara aja nggak didengar, apalagi cuma manusia yang diutus untuk menyampaikan firman Tuhan, saudaraku, ya kan. Tapi saya percaya jemaat IMS semua adalah orang-orang yang rendah hati, puji Tuhan, haleluya. Mau dengar firman Tuhan. Nggak perlu, saya mau dengar suara Tuhan langsung. Emangnya kalau dengar suara Tuhan beneran ditaatin? Belum tentu juga. Ini mereka. Makanya betul-betul Tuhan mau bentuk mereka untuk memiliki kerendahan hati. Saudara, saya yakin Bapak Gembala sudah mengajar begitu banyak sama jemaat IMS. Firman Tuhan yang luar biasa yang disampaikan oleh beliau. Tapi saya harap saudara dikasih Tuhan kita semua diberikan hati yang rendah. Sehingga apapun yang sudah disampaikan, jangan sia-sia, tapi sungguh-sungguh jadi berkat buat kita semua. Karakter kita terbentuk, sifat kita dibentuk. Karena pada akhirnya kita menyadari, saudara kasih Tuhan, semua yang kita punya, semua datang daripada Tuhan, bukan? Semua berkat yang bisa ada pada kita hari ini, sebagaimana kita ada hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan biarlah kita diberikan hati yang rendah, supaya kita bisa memiliki pengenalan kepada Tuhan. Ayat yang terakhir 2 Korintus 10 ayat 5. Para pelayan musik boleh saya undang maju ke depan.
Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Tuhan. Saudara, kenapa kita nggak bisa dekat sama Tuhan? Kenapa kita nggak bisa mengerti dan mengenal pribadi Tuhan? Karena ada yang namanya keangkuhan manusia yang dibangun di dalam pikiran, dibangun di dalam hati kita. Ketika Tuhan berfirman lewat firman-Nya, kita menentang, melawan, kita sombong, kita tidak mau dengar nasihat Tuhan, saudara, sehingga akhirnya kuasa berkat firman Tuhan tidak sampai dalam kehidupan kita. Tapi biarlah pada pagi hari ini, sudah kasih Tuhan, kita lembutkan hati kita izinkan Tuhan yang berbicara kepada kita. Saudara, mau diberkati semua pagi hari ini, amin. Mari izinkan hidup kita direndahkan oleh Tuhan. Izinkan Dia memproses keberadaan kita. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, kita nyanyikan pujian ini. Bagaikan bejana siap dibentuk. Haleluya. Mari nyanyikan sama-sama. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, demikian hidupku di tangan-Mu. Bentuklah kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mari katakan sama-sama, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ini hidup kami Tuhan, kami mau jadikan bejana di tangan-Mu ya Tuhan, bagaikan bejana. Mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Izinkan Dia membentuk kita, mengajar kita, melembutkan hidup kita, merendahkan segala keangkuhan, kesombongan, keakuan kita. Jadi sama seperti Dia, rendah hati dan lemah lembut, yang mau melayani, yang mau menganggap orang lain lebih penting daripada dirinya. Saya berdoa supaya setiap jemaat AMS menjadi pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang yang melayani Yesus Kristus Sang Raja. Ini yang menjadi kerinduan kita semua pagi hari ini. Biar katakan, untuk kami Tuhan, turut kehendak-Mu. Katakan dengan sungguh-sungguh, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Mari katakan sekali lagi, ku mau seperti-Mu Tuhan. Nanti saya undang Bapak Agus untuk pimpin dalam doa setelah firman Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalan, memuliakan nama-Mu.
Terima kasih ya Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, Engkau telah ingatkan kami kembali Tuhan, lewat hamba-Mu, bahwa kami ya Tuhan, selalu mencontoh Engkau ya Bapa, mencontoh Engkau yang hidup ya Tuhan. Biarlah hari-hari kami Tuhan, ke depan Tuhan, dipenuhi kasih-Mu, dipenuhi kerendahan hati-Mu ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, di balik kelemah lembutan itu Tuhan, ada kuasa yang tak terhingga, kuasa yang tak terbatas ya Tuhan, yaitu kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan, Engkau lawat kami satu persatu, Engkau lawat jemaat AMS ini, pribadi lewat pribadi pada pagi hari ini ya Tuhan. Dengan kasih kelembutan dari Engkau ya Tuhan, yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan, lawatan-Mu pada pagi hari ini Tuhan, menguatkan kami, memberkati kami, dan kami yakin dan percaya Tuhan, di balik kelemah lembutan itu Tuhan, kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, lawatlah jemaat-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan, dengan segala keperluan yang ada ya Tuhan. Kami yakin dan terlalu percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang memberkati kami waktu-waktu yang lalu, Engkau juga Tuhan yang sama memberkati kami waktu-waktu akan datang ya Tuhan. Bapa yang baik, berkatilah juga ya Tuhan pelayanan Bapak Nemo Bahari ya Tuhan, dimanapun dia berada ya Tuhan. Tingkapkanlah selalu ya Tuhan, bukalah firman-firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Kau berkati sehingga banyak jiwa diberkati oleh firman-firman yang disampaikannya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur kami kepada Engkau Allah yang hidup. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Nemo Bahari yang telah membawakan firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Pak Nemo dan keluarga. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman yang akan dibawakan oleh Pak Gunadi. Silakan Pak Gunadi. Selamat pagi saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya bacakan pengumuman, ada saudara yang baru pertama kali hadir ikut kebaktian pada pagi hari ini, boleh mengangkatkan tangannya sehingga kami bisa mengenal. Ada saudara? Haleluya. Minggu depan tanggal 3 April kita bertemu kembali di gedung ini, di lantai 7 Gedung Panin. Ada 2 beston jam 8 dan dilanjutkan dengan ibadah jam 8.25 dan ada perjamuan kudus. Namun ada informasi penting yang mau kami sampaikan. Puji Tuhan, kita setelah 2 tahun melakukan ibadah secara onsite, dan untuk bulan April nanti saudara-saudara tidak perlu lagi melakukan reservasi ya. Jadi silahkan datang langsung dan juga ajak semua family atau teman dan lain sebagainya. Jadi kita sudah tidak perlu reservasi lagi, jadi tinggal datang saja. Dan selanjutnya untuk yang di rumah juga kita tetap melakukan ibadah melalui Zoom ya, kita paralel. Di sini ada onsite, Zoom juga tetap berjalan. Dan selanjutnya untuk adik-adik sekolah minggu, nanti jam 10.15 ada ibadah melalui Zoom. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Heni dan Ibu Sandy. Mohon untuk mempersiapkan perlengkapan untuk sekolah minggu, gunting, kertas, pensil warna, dan sebagainya. Dan untuk adik-adik kelas 5 sampai kelas 9, kami juga mengundang untuk ibadah Zoom setiap hari Jumat jam 7 malam. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Sandy atau Ibu Mary. Dan untuk dewasa muda atau juga untuk youth, kami juga mengundang untuk ikut Zoom bersama yang dipimpin juga oleh Bapak Pendeta Nemo Bahari setiap hari Sabtu jam 7:30 malam. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling. Dan untuk seluruh jemaat PDAMS, kami juga mengundang untuk ikut dalam ibadah Beston malam yang diadakan setiap hari Selasa jam 7:30 malam.
Untuk informasi lebih lanjut juga bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling. Dan selanjutnya di bulan Maret ini saudara-saudara ada 15 saudara-saudara kita yang berulang tahun, yaitu ada Abigail, ada Ibu Nelce, ada Bapak Joko Santoso, ada Bapak Rudi, Ibu Lydia, Bapak Pendeta Roy Marbun, Evelyn, Ibu Tresia, Evan Nathanael, Ibu Susan Jaya, Bapak Pendeta Nemo Bahari juga berulang tahun di bulan Maret, dan juga ada Ibu Dr. Susi, Lianda, Ibu Tina Monica, dan Bapak Johnson. Nanti kalau setelah ini kami mohon yang berulang tahun mendoakan juga saudara-saudara yang berulang tahun di bulan Maret. Dan terakhir saudara, untuk protokol ibadah PDAMS ini juga kita tetap ketat ya melakukan ibadah ini dan juga protokol. Nanti setelah ibadah ini mohon untuk mengikuti arahan daripada Asher untuk keluar sehingga tidak berkerumun. Nanti juga amplop persembahan bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Gunadi. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita ingin tamatkan ibadah kita hari ini. Kita mau katakan besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari makin bertambah. Besar anugerah-Mu. Kami percaya hidup kami ke atas dan bukan ke bawah ya Tuhan. Hidup kami bertambah-tambah dan bukan semakin berkurang Tuhan. Sebab anugerah-Mu semakin lama semakin besar dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi semua yang berulang tahun sepanjang bulan Maret. Terima kasih buat campur tangan Tuhan. Terima kasih buat berkat Tuhan. Kesetiaan Tuhan yang sudah pelihara kami sampai di tahun ini, di umur yang baru. Kami percaya rencana-Mu sedang Kau genapi dalam kehidupan kami semua. Biarlah setiap kami yang merayakan ulang tahun Tuhan menerima berkat yang spesial di umur yang baru ini. Tuhan pertambahkan segala yang baik sehingga kehidupan kami semakin menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami, dari keluarga kami, gereja kami, masyarakat, bangsa dan negara kami ya Tuhan. Jadikan kami garam dan terang dunia ya Tuhan, saksi-saksi-Mu yang bisa menceritakan kemuliaan dan kebaikan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Dan bagi seluruh jemaat AMS hamba berdoa Tuhan, biarlah berkat dari Allah Bapa yang berlimpah selalu menyertai kehidupan kami semua. Berkat dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang mulia dan agung menyertai hidup kami, menolong kami di dalam segala kesulitan dan tantangan hidup kami, mengajarkan kami segala jalan-jalan kebenaran-Mu. Dan berkat dari pribadi Roh Kudus mengurapi dan memberikan roh kebijaksanaan, roh kekuatan dan penghiburan melewati segala lika-liku kehidupan. Kami percaya Tuhan kami bisa belajar sehingga jiwa kami selalu menemukan ketenangan dan kami pun mendapatkan kelegaan. Terima kasih Bapa, kami sudah diberkati dan mengakhiri ibadah kami, dan sampai kami berjumpa kembali, kiranya berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami semua, dan kami terima berkat kami dengan iman dan katakan amin. Di nama Tuhan, selamat Silakan hari Minggu. duduk Bapak Ibu. Terus berkati semua.